Shalom. Ya, kembali lagi di channel kita tentunya, di Gloria Channel. Channel yang akan memberkati, memperdalam ilmu kita, agar sebagai orang-orang Kristen tentunya kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Ya, di channel ini kita mau belajar lebih lagi tentang hal-hal seputar iman kita. Juga akan membahas ya lingkupan dari kepercayaan kita. Nah, kali ini ada satu pertanyaan seperti ini. Apa hubungan telur dengan Paskah? Hubungan telur dengan Paskah, kenapa di setiap Paskah ada bagi-bagi telur, ada menghias telur? Ya, itu juga yang dipertanyakan oleh salah seorang bapak bernama Pak Broto. Tentu menarik sekali, bukan? Yang harus kita bahas kali ini, apa sih fungsinya telur itu dan apa hubungannya? Kalau kita belajar di Alkitab tentang Paskah, mulai dari zaman di Keluaran, tentang Paskah yang dibuat itu sepertinya tidak ada bagi-bagi telur. Juga di Perjanjian Baru tidak ada telur. Lalu kenapa di gereja sekarang ada lomba hias telur, ada bagi-bagi telur dan lain sebagainya? Nah, kita akan bahas secara singkat saja. Pada abad ketiga ada seorang yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena merupakan salah satu orang yang menyaksikan Yesus disalib. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan Maria yang lain. Ada dicatat beberapa Maria di situ. Salah satunya Maria Magdalena. Maria Magdalena itu terkenal dengan pemain kinor. Kinor adalah kecapi. Si Maria Magdalena adalah pemain kecapi. Dan pada kala itu yang memerintah di situ adalah Kaisar Tiberius. Nah, Kaisar Tiberius itu mengundang Maria Magdalena untuk bermain kecapi. Ini merupakan data dari catatan gereja-gereja kuno. Sekali lagi, dari gereja-gereja kuno. Maria Magdalena dipanggil untuk bermain kecapi pada abad ketiga, dan dia datang ke tempat kaisar di kerajaan itu. Dia datang bersama kecapinya, tetapi akhirnya sebelum daripada bermain kecapi, si Maria Magdalena bercerita tentang Yesus yang bangkit. Akhirnya Maria Magdalena menceritakan semua kejadian bagaimana Yesus mati, disalib, dan bangkit. Lalu si Kaisar Tiberius ini ketawa terbahak-bahak, menganggap lucu cerita Maria Magdalena, dan dia berkata seperti ini, "Saya memanggil kamu untuk bermain kecapi, bukan bercerita tahayul." Nah, tetapi menurut buku kuno itu, menurut sejarah gereja kuno, si Maria Magdalena protes. Ya, biasalah ibu-ibu protes, kan? Dia ambil, kebetulan di situ ada telur, beberapa telur di kerajaan itu diambil. Dia berkata, "Hai Kaisar, seperti dari telur yang mati ini, inilah ada kehidupan." Seperti itu kira-kira. Seperti itu kurang lebih kata-katanya. Dia marah, memasang telur itu. Dia berkata, "Seperti telur yang mati ini yang akan menentaskan kehidupan." Akhirnya telur itu, di tangan saya tidak ada telur. Akhirnya telur itu tiba-tiba, telur itu kan berwarna putih, ya kan? Anggaplah di tangan saya ini telur. Bayangkanlah teman-teman, telur itu kan putih. Nah, telur putih itu berubah menjadi kuning kemerah-merahan, seperti adanya kehidupan dari sana. Menurut gereja kuno, menurut gereja purba pada kala itu, semenjak itulah bagaimana setiap Paskah gereja mulai masuk menghias telur. Pada abad ketiga itulah mulanya. Itulah awal mula cikal bakal telur masuk ke dalam gereja. Selain daripada itu, kalau kita runut lagi nanti, bahkan banyak sejarah-sejarahnya. Salah satu yang paling besar yang beredar di iman kekristenan adalah bagaimana di Persia itu
ketika musim semi, sebelum datangnya Kristen, orang Persia terbiasa dengan membagi-bagikan telur orang sebagai hadiah untuk menyambut tahun yang baru, musim yang baru. Makanya di musim semi itu mereka terbiasa membagi-bagikan telur. Dan kebetulan Paskah itu berketepatan di hari pertama di musim semi. Ya, jadi susah mengubah pola yang sudah ada, kebudayaan yang sudah ada, sangat susah. Akhirnya gereja agar bisa masuk ke dalam kebudayaan Persia, akhirnya menerima saja dalam pandangan toh tidak salah, toh bisa juga diambil maknanya, seperti itu kira-kira. Akhirnya itu diterima gereja sebagai hiasan Paskah, sebagai berbagilah. Akhirnya gereja pun membuat sebuah makna-makna telur. Kalau makna-makna telur nanti banyak, makna telur dari kehidupan dan apa sebagainya, itu tergantung pribadi-pribadi. Tapi setelah daripada abad ketiga tadi juga Persia ini, akhirnya gereja mulai menerimanya, dan itu akhirnya menjadi turun temurun menjadi kebudayaan di gereja. Saya mau katakan seperti ini. Artinya gereja kenapa menerima itu? Dalam artian mencocokkan dengan kebudayaan. Ada namanya kontekstual. Nah, kalau kita tarik runtutnya, banyak juga yang terjadi di Indonesia tentunya. Bagaimana gereja-gereja suku, gereja Jawa, gereja Batak juga mengambil atau memasukkan kebudayaan setempat ke dalam gereja. Nah, kita lihat bagaimana ke Jawa tentunya. Ada kebudayaan Jawa yang masuk ke gereja sampai sekarang. Di Batak juga, dan di gereja-gereja suku yang lain. Artinya gereja sedang berkontekstual. Tetapi dengan catatan berkontekstual yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya, jadi itulah kira-kira sedikit tentang kenapa ada telur di gereja. Dimulai dari abad ketiga, si Maria Magdalena itu yang bermain kecapi atau kinor, juga tentang kebudayaan di Persia. Dan di Eropa akhirnya meluas, terjadi seperti itu juga tentunya. Ketika sudah sampai di Eropa, maka di Indonesia juga. Karena kenapa? Yang bawa Injil dari mereka sebenarnya awalnya ke kita. Sekian dari video ini. Jangan lupa dukung terus, subscribe, like, and share. God bless you. Gloria Channel.